2. Melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan DPO. Apa yang dilakukan? Penilaian awal kelembagaan telah diselesaikan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2013. Perwakilan dari Komnas Difabel yang merupakan para pemimpin DPO bekerja sama dengan HI dalam menyelesaikan penilaian kelembagaan 7 DPO di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Penilaian tersebut menggunakan metode-metode partisipatif dan mempertimbangkan 3 dimensi, yakni keberadaan, asal-muasal organisasi, tujuan, misi, serta nilai-nilai. Menjalankan program dan kegiatan, serta menghubungkan CSO dan lembaga pemerintah yang mana DPO terlibat, melakukan advokasi dan bekerja sama. Berdasarkan penilaian, rekomendasi dibuat tentang bagaimana IPJ dapat lebih mendukung DPO untuk meningkatkan kapasitas, untuk memenuhi tujuan dan supaya dapat lebih aktif dalam pergerakan masyarakat sipil yang lebih luas dalam mendorong dan mendukung pengembangan inklusi disabilitas. Perwakilan DPO telah mengidentifikasi sejumlah area prioritas yang dijadikan fokus untuk membantu dalam penguatan organisasi. Hal ini termasuk perencanaan dan pengembangan proposal, manajemen proyek, manajemen dan kapasitas kepemimpinan, dan berjejaring. Berdasarkan penilaian, telah ditentukan untuk mulanya bekerja sama dengan 4 DPO di NTT dan NTB, meskipun ada sebuah DPO yang baru saja terbentuk, yakni Gerkatin NTB, dalam kurung Asosiasi Tunarungu di NTB yang kemudian ikut berpartisipasi. Pekerjaan pembangunan kapasitas dengan DPO dilaksanakan dari November 2013 sampai dengan 2014. Langkah awalnya adalah orientasi, pertemuan perencanaan serta lokakarya antara HI dan anggota Komnas terpilih yang dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2013. Lokakarya bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai peran dan tanggung jawab dari berbagai organisasi yang berkontribusi, dan rancangan kegiatan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh DPO. Setelah lokakarya ini, perjanjian kemitraan antara masing-masing anggota Komnas yang berkontribusi dengan HI ditandatangani. Staf HI merasa bahwa pertemuan-pertemuan ini telah membantu dalam mengembangkan pemahaman dan komitmen bersama dalam menjalani program. Beberapa anggota Komnas melaporkan bahwa pertemuannya sudah terlambat untuk dilangsungkan, dan bahwa akan lebih baik jika dilangsungkan pada saat tahap pertama. Mereka juga merasa bahwa proses diskusi dan perencanaan seharusnya dapat dilakukan dengan lebih partisipatif dan inklusif, dan bahwa seharusnya ada koordinasi yang lebih baik serta komunikasi yang lebih jelas antara HI dan anggota Komnas. Seorang anggota Komnas menyatakan bahwa ada ketidakseimbangan dalam kekuasaan, dengan memberikan contoh bahwa terkadang anggota Komnas merasa ada kalanya staf HI bertindak dan membuat keputusan atas nama Komnas ketimbang bersama dengan Komnas. Staf HI mengakui bahwa kerjasama dan kemitraan jenis ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka. Dan karena HI bekerja untuk memenuhi kewajiban kerjasama dengan IPJ ini, berarti staf HI melakukan cara yang berbeda dari cara kerja sebelumnya dengan Komnas, yang mana sebelumnya peran HI lebih seperti mentor dan pendamping. Kekuasaan yang tidak seimbang, keputusan dibuat untuk dan bukan dibuat bersama anggota Komnas. Pengumpulan data baseline serta analisis tentang layanan hukum dan keadilan serta pengetahuan. Wawancara dan diskusi dengan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda termasuk dengan DPO, penyedia bantuan hukum, media, peneliti dan pengkajian dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data tentang layanan hukum dan keadilan. Pengetahuan DPO tentang layanan-layanan ini dan bagaimana mengaksesnya, serta kesadaran dan pengetahuan akan penyedia layanan akan hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas juga dinilai. Temuan kunci adalah bahwa secara keseluruhan DPO memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas mengenai isu-isu tersebut, dan tidak memiliki pengalaman berjejaring maupun berhubungan dengan CSO dan lembaga yang mengurusi hukum dan peradilan. Penyedia layanan hukum dan penegak hukum serta lembaga-lembaga peradilan pun memiliki kesadaran dan pengalaman yang minim bekerja dengan penyandang disabilitas dan minim pengetahuan mengenai DPO. Temuan-temuan dari analisis ini menginformasikan rancangan kegiatan yang akan datang yang dilaksanakan bersama DPO, serta menyediakan landasan gagasan-gagasan serta pilihan-pilihan untuk bekerja dengan lembaga penyedia jasa hukum dan keadilan, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dengan 15 perwakilan dari 5 DPO. Kapasitas pengembangan kelembagaan.
Cikal, anggota KONAS sebuah DPO, memfasilitasi pelatihan dan proses perencanaan. Peserta dibantu untuk memahami pentingnya mengidentifikasi kebutuhan kapasitas organisasi serta bagaimana hal itu dilakukan. Cikal didukung untuk mengembangkan suatu rencana pengembangan kapasitas yang akan dilaksanakan setelah lokakarya dengan dukungan tambahan dari KONAS dan HI. Keterlibatan anggota KONAS Difabel sebagai fasilitator memberi kontribusi terhadap hubungan yang lebih luas antara DPO, khususnya antara Pulau Jawa dengan Indonesia bagian timur. Untuk organisasi yang baru dibentuk seperti Gerkatin NTB, merupakan suatu paparan yang berharga untuk dapat bertemu dan belajar dari organisasi lainnya. Laporan kegiatan final HI, Juni 2014. Para peserta menganggap bahwa proses ini membantu dan secara khusus menyukai fasilitasi yang dilakukan oleh perwakilan dari DPO lain. Adanya kesempatan berjejaring dengan DPO lain di provinsi masing-masing menjadi terbuka lebar. DPO menerima pelatihan mengenai advokasi inklusi dari anggota KONAS yaitu Pusham UII atau Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Para peserta mengidentifikasi apa yang mereka peroleh. Pemahaman dasar mengenai sistem peradilan hukum di Indonesia. Pemahaman dasar mengenai manajemen kasus penal dan non-penal. Pengetahuan mengenai lembaga hukum atau aparat penegak hukum, peran dan tanggung jawab dalam proses peradilan. Ada bukti bahwa beberapa peserta berbagi informasi secara luas dengan anggota mereka dan berencana untuk terlibat dan mengadvokasi isu-isu akses ke keadilan secara luas dengan pemangku kepentingan lainnya. Perpecahan kemitraan antara HI dan KONAS. Menjelang berakhirnya kontrak Juni 2014, terjadi perpecahan dalam perjanjian kerjasama antara KONAS dan HI. Ini terjadi karena beberapa anggota KONAS merasa bahwa ada ketidaksetaraan di dalam hubungan kerja dan ada keresahan terkait pendekatan yang dilakukan HI dalam mengkoordinir kegiatan dan komunikasi dengan KONAS. Karena adanya keresahan ini, maka KONAS mengundurkan diri dari kegiatan. Yang mana ini berarti tidak ada partisipasi DPO dalam memfasilitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas. Karena kontribusi DPO merupakan persyaratan yang diajukan oleh IPJ, maka kontrak dengan HI tidak diperpanjang. Pendekatan saat ini. Keputusan dibuat oleh IPJ untuk merekrut 2 pemimpin DPO sebagai konsultan untuk bekerja di bawah kontrak dan manajemen langsung tim disabilitas IPJ di tahap berikutnya di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Tahap pekerjaan ini dimulai pada bulan Oktober 2014. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir bulan Desember 2015 memberi fokus kepada jejaring dan kerjasama dengan CSO di sektor hukum dan menghubungkan DPO dengan pelatihan untuk paralegal. Di NTT dan NTB ada penempatan magang oleh DPO dengan mitra DPO yang dimulai pada bulan Juni 2015. Di Makassar ada kerjasama dengan LBH Makassar. Anggota DPO memperoleh pengalaman dengan bekerja di pos paralegal. Aspek pengembangan kapasitas organisasi yang lebih luas yang dahulunya direncanakan tidak dilaksanakan saat ini. Alasan terjadinya hal ini adalah karena singkatnya kerangka waktu dalam kurung kontrak untuk IPJ hanya sampai Desember 2015 dalam tahap saat ini dengan IPJ. Beberapa perwakilan DPO di Makassar mengapresikan keresahan mereka bahwa harapan mereka yang dahulunya dikemukakan dalam diskusi awal dengan IPJ mengenai penerimaan core funding dan dukungan kapasitas kelembagaan ternyata belum ada ujung pangkalnya. Mereka menyatakan bahwa ada beberapa CSO di provinsi yang bekerja sama dengan mereka yang telah menerima dukungan seperti ini dari IPJ dan TAF. Strategi-strategi yang digunakan. DPO memimpin penguatan kapasitas dengan menggunakan pengalaman dan keahlian pemimpin DPO Indonesia. Memfasilitasi kesempatan berjejaring antara DPO dengan CSO lainnya. Proses-proses partisipatif yang dipimpin oleh penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu hukum dan keadilan bagi DPO dan meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu disabilitas bagi CSO, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Faktor-faktor yang mendukung hasil positif. Pengalaman dan proses-proses yang dikembangkan dan digunakan oleh HI untuk melakukan penilaian kapasitas DPO. Pemimpin-pemimpin DPO yang memiliki kompetensi dan berkomitmen juga memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan hukum dan keadilan. Minat CSO terhadap disabilitas meskipun sebelumnya mereka memiliki pengalaman minim dalam menangani isu ini.
keterlibatan staf TAF, dan koordinasi dengan CSO membantu mendukung konsultan yang direkrut APJ di bulan Oktober 2014 untuk memimpin pekerjaan spesifik terkait disabilitas. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil yang kurang sukses dan negatif. Kerangka waktu kegiatan program yang singkat dikarenakan perencanaan program dan siklus persetujuan anggaran serta ketidakpastian mengenai perpanjangan program setelah Desember 2015. Kesulitan APJ membuat kontrak kerja langsung dengan organisasi-organisasi yang lebih kecil. Berarti pembuatan kontrak kerja dengan HI didorong oleh kuatnya faktor kemudahan dalam memberikan jalan bagi APJ untuk bekerja sama dengan KONAS dan anggotanya. Masalah kemitraan yang terjadi di antara HI dengan KONAS berarti terjadi penundaan dalam pekerjaan yang telah direncanakan dan beberapa harapan DPO tak terpenuhi. HI telah bekerja dengan cara yang baru sebagai kontraktor jasa, yang menciptakan tantangan-tantangan bagi organisasi dan stafnya. Kegiatan penguatan kapasitas yang telah dirancangkan dan dilaksanakan sebagai inisiatif disabilitas yang spesifik, yang berarti hal ini belum terintegrasi dengan baik, sampai baru-baru ini dengan kegiatan penguatan CSO mainstream yang dilaksanakan oleh TAF. Hukum dan keadilan merupakan bidang kerja baru bagi HI, dan pengetahuan staf HI mengenai hal ini terbatas.